Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya, 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 amin. Berita kebenaran hari ini dengan judul Bertumbuh dalam Kasih Karunia. 2 Petrus 3 ayat 18. Nas Alkitab 2 Petrus 3 ayat 18. Teks, bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya pertumbuhan rohani dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Petrus dalam suratnya memberikan nasihat yang sangat penting bagi kita semua, yaitu untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita dan Juru Selamat Yesus Kristus. Analisis ayat. Bertumbuhlah. Kata bertumbuhlah dalam bahasa Yunani adalah auksanete, yang berarti bertambah besar atau bertumbuh. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan rohani bukanlah sesuatu yang statis, tetapi dinamis dan berkelanjutan. Dalam kasih karunia adalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Bertumbuh dalam kasih karunia berarti kita semakin memahami dan mengalami kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pengenalan akan Tuhan adalah kunci dari pertumbuhan rohani. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita dapat mengalami kasih karunia-Nya dan bertumbuh dalam iman. Penerapan, mempelajari firman Tuhan. Salah satu cara untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan adalah dengan mempelajari firman Tuhan. Dengan membaca dan memahami firman Tuhan, kita dapat semakin mengenal Tuhan dan mengalami kasih karunia-Nya. Doa dan refleksi juga sangat penting dalam pertumbuhan rohani. Dengan berdoa dan merefleksikan pengalaman kita dapat semakin memahami kasih karunia Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Kesimpulan, saudara-saudara yang terkasih, pertumbuhan rohani bukanlah sesuatu yang otomatis, tetapi memerlukan usaha dan komitmen dari kita sendiri. Dengan mempelajari firman Tuhan, berdoa, dan merefleksikan
pengalaman kita dapat bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan kita dan Juru Selamat, Yesus Kristus. Mari kita berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus, Tuhan, Raja, Bapa, Juru Selamat kita. Haleluya. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kami berdoa agar Engkau terus membentuk kami menjadi serupa dengan-Mu dan memberikan kami hikmat untuk memahami firman-Mu. Bantu kami untuk terus bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Engkau, sehingga kami dapat menjadi saksi-Mu yang setia di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja, Bapa, Juru Selamat kami yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada, biarlah mereka memperoleh pertumbuhan secara rohani, pertumbuhan secara iman, pertumbuhan secara pengharapan kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, memiliki hikmat dan untuk memahami firman Tuhan. Tuhan tolong jamah mereka, urapi mereka dengan roh-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini, biar bangsa ini ada memelangi pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, baik pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri dan kabinetnya, Polri, TNI, kepemimpinan yang terkait dalam bangsa ini, dari divisi apa saja, Tuhan berkati, biar memperoleh pertumbuhan secara rohani, pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Rakyat bangsa Indonesia ini boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Injil diberitakan secara luasa dan bebas di bangsa Indonesia ini. Biar setiap orang boleh percaya, mengenal, sujud menyembah, lutut mereka bertelut, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar bangsa Indonesia ini diberkati oleh Tuhan, lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil pertambangannya diberkati, hasil pertanian yang diberkati. Bangsa Indonesia diberkati oleh Tuhan dan mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka memperoleh pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani, berharap dan mengandalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini, benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil, memberitakan tentang nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan, diberitakan agar setiap orang boleh mendengar nama Yesus Kristus sampai di pelosok manapun, mendengar nama Yesus Kristus. Mereka boleh percaya, lutut mereka bertelut, sujud menyembah dan mengaku. Lidah mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka diselamatkan. Mereka yang sudah diselamatkan boleh melayani Tuhan, beribadah kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka yang sudah diselamatkan siap bersama dengan kami umat yang percaya masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam kerajaan surga kami bersama dengan para malaikat dan orang-orang kudusnya dari segala zaman, sujud menyembah pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar neraka kosong, nerakanya tinggal tempat setan, iblis, antek-anteknya, penguasa di udara yang disiksa siang dan malam sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Jika ada peperangan, Tuhan hentikan segala peperangan. Ada pertikaian, hentikan segala pertikaian. Ada permusuhan, Tuhan hentikan segala permusuhan. Ada kejahatan, Tuhan hentikan segala kejahatan. Biar tidak ada lagi permusuhan, peperangan. Rakyat, bangsa-bangsa, negara-negara semua hidup aman, tentram, percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan mereka hidup menanti kedatangan Kristus yang kedua kali untuk
mengangkat mereka masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama berdoa. Bangsa-bangsa aman, negara-negara aman, tidak ada lagi peperangan, tidak ada pertikaian, tidak ada permusuhan, tidak ada lagi kejahatan, tapi hidup dalam perdamaian, kasih mesra, hidup di dalam pengampunan, hidup dalam saling menolong satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba juga berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, di kota-kota besar, di kota-kota kecil, terpencil manapun. Biar Tuhan berkati gereja Tuhan, berkati para gembala jemaat, para pemimpin gereja, para pendeta, para jemaat Tuhan, Tuhan berkati. Biar semua gereja Tuhan menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Jadi lewat gereja Tuhan banyak orang boleh diselamatkan, mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan gereja Tuhan dibanjiri oleh jiwa-jiwa yang datang berbondong-bondong memuji Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati gereja Tuhan, Tuhan berkati pemimpin gereja, Tuhan berkati para jemaat Tuhan, Tuhan berkati gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, gereja Tuhan menjadi garam dan terang dunia. Haleluya. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan, dimanapun berada, Tuhan berkati. Khususnya hamba berdoa bagi sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, di mana hamba sebagai salah satu dosen tetap di sana. Tuhan berkati sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, berkati sistem organisasinya, sistem kurikulumnya. Tuhan berkati para pemimpinnya, para stafnya. Tuhan berkati para dosennya, dosen S1, S2 dan S3. Tuhan berkati para mahasiswanya, mahasiswa S1, S2 dan S3. Biar Tuhan semua yang terkait dengan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel diberkati oleh Tuhan. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa orang-orang boleh datang belajar di sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, baik lewat program S1, S2 dan S3. Dan sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel makin dikenal, makin jaya, makin dimuliakan oleh Tuhan, makin diberkati oleh Tuhan. Dan produk yang dihasilkan dari sekolah tinggi teologi Rahmat Immanuel, para lulusannya, para wisudawannya menjadi garam dan terang dunia, baik program S1 dan S2, lulusan S1 S2 menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia, menjadi pemimpin yang handal, pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang berkemenangan, dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Akhirnya hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Mungkin mereka keluarga Kristen dalam konflik keluarga, di ujung perceraian. Tuhan pulihkan kembali keluarga Kristen, persatukan suami dengan istri, persatukan istri dengan suami, orang tua dan anak-anak. Biar keluarga Kristen bersatu, sama-sama beribadah ke gereja, memuji, menyembah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, sama-sama menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Lewat keluarga Kristen banyak orang diberkati. Lewat keluarga Kristen banyak orang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya keluarga Kristen diberkati oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dimuliakan oleh Tuhan. Keluarga Kristen menjadi garam dan terang dunia, membawa salam bagi dunia. Lewat keluarga Kristen banyak orang diselamatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Terima kasih Tuhan. Akhirnya hamba berdoa bagi rekan-rekan semua yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Tuhan, mereka butuh hikmat, berkat, kasih dan anugerah Tuhan. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang mereka alami, penyakit di tangan, di kaki, di mata, dalam organ tubuh mereka, di jantung, di paru-paru, di ginjal, di lambung, di usus, penyakit batu ginjal, batu empedu, penyakit diabetes, penyakit gagal ginjal, cuci darah, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit kanker, penyakit stroke, penyakit tumor, penyakit apapun, saraf kejepit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai, segala sakit, penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan engkau keluar dari tubuh kami, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, telah sehat kembali oleh bilur Yesus Kristus. Firman Tuhan menyatakan oleh bilur Yesus Kristus kami yang percaya telah disembuhkan, telah dipulihkan, kami sehat kembali, kami bisa berdiri dan berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Kami beriman kepada Tuhan hanya bahwa Engkau saja, apapun terjadi dalam kehidupan kami, sehat atau sakit, punya uang atau tidak punya uang, apapun yang terjadi, kami tetap percaya bahwa Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bertumbuh dalam Kristus, bertumbuh dalam rohani, bertumbuh dalam iman, pengenalan akan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa.
Akhirnya Bapa dalam surga, kami semua umat-Mu yang percaya, yang mendengarkan siaran program ini, dimanapun kami berada, kami butuh berkat, kasih, kemurahan, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Semoga Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, mengajari di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberkati engkau, melindungi engkau, dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati kesehatan kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan kita, memberkati studi kita, memberkati apapun yang kita kerjakan, pelayanan kita. Jika apa pun yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Amin.